Halo teman-teman, salam sehat selalu buat kita semua. Senang kita bisa berjumpa kembali dengan saya Bli Gdeka. Teman-teman, hari ini saya ingin menjawab sharing dari teman-teman yang bertanya tentang bagaimana proses kesembuhan dari asam lambung dan anxiety. Ya, karena banyak di antara teman-teman yang mengeluh sepertinya kok sulit sekali untuk bisa keluar. Kok sepertinya berat sekali untuk melangkah. Padahal saya sering katakan ke teman-teman, mulai melangkah. Karena memang agar kita bisa sembuh dari sakit ini, tidak bisa mager tidak bisa diam. Kita harus mulai melangkah. Tapi banyak yang bilang, Bli, saya untuk jalan saja berat Untuk berdiri saja kayaknya sudah mau jatuh. Bagaimana nih, Bli? Katanya begitu. Nah, teman-teman, saya ingin menggambarkan kita yang kena asam lambung dan anxiety, seperti yang saya alami dulu karena memang kan tingkatannya tentu beda-beda. Ada yang asam lambung biasa, hanya rasa tidak nyaman di lambung, agak-agak sesak. Tapi tidak sedikit juga yang seperti saya. Mungkin saya dapat kategorikan yang cukup parah lah Karena waktu itu bukan saja sekedar asam lambung tidak naik dan dada tidak nyaman, tetapi efeknya kemana-mana. Sakit kepala, keliengan, mau berdiri saja susah, lemes. Nah, tidak sedikit juga teman-teman yang mengalami seperti yang saya alami. Sehingga memang di awal-awal saya sempat putus asa, teman-teman. Bagaimana saya bisa pulih? Bagaimana saya bisa bangkit lagi? Sedangkan untuk berdiri saja, itu rasanya sudah berat sekali. Sepertinya sudah mau jatuh. Apalagi mulai berjalan. Makanya saya bilang ke teman-teman, waktu itu pertama kali saya mencoba itu, saya hanya bisa putar di halaman rumah yang sempit. Itu pun hanya sebentar saja. Kadang-kadang saya berusaha ambil sapu untuk bersihkan halaman. Padahal itu juga berat sekali. Saya hanya ingin berusaha. Tapi syukurnya setelah 1 minggu, 2 minggu, saya mulai ada keberanian, mulai ada kekuatan, sehingga berani keluar rumah. Sehingga bisa jalan sekitar 50 meter seingat saya pertama kali. Tidak jauh, teman-teman. Mungkin tidak sampai pokoknya antara 30 sampai 50 meter saya ingat. Kalau bolak-balik mungkin 50 meter ada. Karena saya hanya berjalan dari rumah itu hanya mungkin 3-4 rumah dari rumah saya Jadi karena saya waktu itu tinggal di perumahan, saya ingat sekali saya berjalan itu melewati sekitar 3 atau 4 rumah tetangga. Setelah itu balik lagi. Tetapi saya tidak berhenti di situ, teman-teman. Walaupun rasanya sangat tidak nyaman, sepertinya mau pingsan, sepertinya mau jatuh, tapi saya terus berusaha, teman-teman. Sehingga akhirnya beberapa minggu kemudian saya bisa tingkatkan sampai 100 meter. Terus saya tingkatkan lagi sampai akhirnya saya bisa berjalan keliling di perumahan. Dari rumah saya keliling, kebetulan rumah saya itu seperti berbukit-bukit naik turun begitu. Jadi sepertinya itu cocok sekali untuk latihan. Jadi saya ditemani anak saya untuk jalan-jalan, keliling. Akhirnya saya bisa keliling di perumahan itu, yang kurang lebih jaraknya mungkin start dari rumah sampai kembali ke rumah itu kurang lebih 1 kilometer. Nah, teman-teman, sejak itulah kemudian saya mulai lagi tingkatkan. Saya belajar naik sepeda motor waktu itu. Sampai singkat cerita, saya bisa akhirnya menjadi seorang Gojek. Nah, dari situ saya terus melatih diri saya. Sampai akhirnya bisa pulih kembali seperti sekarang. Nah, karena itu teman-teman, saya harap teman-teman jangan putus asa. Tetap semangat, teman-teman. Walaupun berdiri saja susah. Mulai latih. Jangan dipaksa, tetapi mulai latih. Artinya jangan diam saja. Mulai hal-hal yang bisa saja dulu. Mungkin hanya di halaman rumah yang sempit. Tidak apa-apa. Mulai saja. Saya ibaratkan kita ini seperti bayi, teman-teman Kita semua pasti pernah jadi bayi, kan?
Nah, ketika kita alami asam lambung, sepertinya kita mulai dari bayi. Baik dari pola makan, pola pikir, maupun juga pola hidup, teman-teman. Kita tuh sepertinya, dimulai dari nol lagi. Jadi dimulai dari tahap belajar dari dasar lagi. Ya, seperti anak-anak lah contohnya. Dari makan saja belajar yang lembut-lembut dulu. Pelan-pelan ditingkatkan sampai akhirnya makan seperti orang dewasa, ya, makan normal. Begitu juga dalam aktivitas. Bayi awalnya tidur-tidur saja, tapi kemudian dia belajar duduk. Setelah mulai kuat duduk, kemudian satu bulan kemudian dia sudah belajar untuk merangkak. Setelah bisa merangkak, dia belajar berdiri, ya. Setelah bisa berdiri, dia belajar berjalan. Dan itu tidak mudah, teman-teman. Kita lihat sendiri, mungkin kita yang punya anak-anak di rumah, ya, yang punya anak kecil, ya, yang punya bayi, atau yang sudah dulu mungkin pernah punya bayi, apalagi sekarang sudah punya cucu, pasti memperhatikan hal itu. Mulai merangkak dari nol, ya, teman-teman, ya. Sehingga kemudian akhirnya bisa berjalan. Setelah bisa berjalan, sudah mulai bisa berlari. Setelah bisa berlari, belajar naik sepeda. Sudah lebih dewasa lagi, minta belajar naik motor. Lebih dewasa lagi, belajar pakai kendaraan mobil, dan seterusnya. Bahkan mungkin yang mau jadi pilot, bisa bawa pesawat. Semua itu lewat proses. Makanya saya dorong teman-teman jangan putus asa. Walaupun saat ini mungkin taraf teman-teman masih seperti bayi yang baru bisa duduk dan sedang belajar berdiri. Ya, mungkin itu tahap awal seperti yang saya alami. Setelah sekian bulan alami asam lambung dan anxiety, saya untuk berjalan itu berat sekali. Sehingga harus pelan-pelan. Dan saya seringkali pegang tembok, teman-teman. Di rumah itu seringkali pegang tembok, takut jatuh. Ya, karena orang Keliangan kan seperti jalan itu seperti goyang-goyang, seperti naik di kapal laut, ya. Tapi teman-teman tetap semangat, ya. Latih terus. Itu saja kuncinya, teman-teman. Pengalaman saya ke dokter tidak ada obatnya, ya, tidak ada dikasih obat untuk itu, ya. Sudah cek, saya bukan vertigo, ya, tapi memang murni dari stres, dari pikiran, ya, teman-teman, yang membuat keseimbangan tubuh saya tidak baik. Nah, dari situ teman-teman saya terus berlatih sehingga akhirnya bisa normal kembali. Nah, teman-teman, kalau mau pulih, ya, kuncinya harus mulai latihan. Mulai yang bisa-bisa saja. Saya yakin, dan saya sudah mendapat juga banyak feedback, istilahnya ketika saya menyampaikan hal ini beberapa waktu yang lalu, teman-teman mungkin masih ingat, ya, video saya tentang mager, ya. Beberapa teman mencoba dan mereka sudah berhasil, bahkan beberapa sudah bisa kerja lagi. Yang tadinya duduk saja mau jatuh, ya, yang tadinya berjalan saja oleng, sampai akhirnya sekarang sudah bisa kerja, ya. Itu suatu kemajuan yang luar biasa. Banyak saya juga mendapatkan umpan balik seperti itu, ya. Banyak yang memberikan kesaksian seperti itu. Setelah mulai ikuti tips ini, mereka mulai pulih, ya, bisa beraktivitas kembali, bahkan bisa bekerja. Jadi teman-teman, mau tidak mau harus dicoba, ya, kalau mau bangkit. Kalau terus tidur, kalau terus mager, maka kesembuhan teman-teman akan lambat, ya. Karena sakit asam lambung ini beda dengan sakit lain. Ini dimulai dari faktor pikiran. Nah, caranya membuat pikiran kita lebih kuat adalah dengan berlatih, seperti anak-anak tadi. Mungkin anak-anak juga takut untuk belajar berjalan. Tetapi, ya, karena mungkin kemauannya kuat, dia akhirnya berani melawan ketakutan itu. Kita juga harus begitu, teman-teman. Kalau mau pulih lagi, ayo semangat, jangan takut, ya. Hadapi ketakutan teman-teman, maka teman-teman akan tahu bahwa teman-teman itu sehat, teman-teman itu kuat. Sebenarnya kita baik-baik saja, teman-teman. Ya, sebenarnya kita ini sehat aslinya, ya. Cuma karena pikiran inilah yang membuat kita merasa seperti ini, seperti itu. Tapi setelah kita mulai hadapi, mulai jalani, semua itu pelan-pelan menghilang. Ya, saya sendiri sudah tidak Keliangan sama sekali.
sakit kepala juga sudah enggak. Ya, sesak juga sudah enggak. Ya, dulu jalan sedikit sudah sesak, ngos-ngosan. Sekarang ya sudah bisa minum kopi, sudah bisa jalan cukup jauh, olahraga juga sudah bisa, bahkan kadang senam-senam saya ikut-ikut di YouTube itu teman-teman, supaya badan lebih sehat. Oke teman-teman, semoga sharing ini bermanfaat bagi teman-teman, memberikan semangat, kekuatan, dan mungkin ada hal-hal yang bisa diambil, silakan. Kalau ada salah kata, mohon maaf teman-teman. Ya, sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Salam Sehat Selalu dengan subscribe, dengan memberikan like, dan tentu ada komen-komen. Walaupun saya minta maaf tidak semua komen bisa terbalas, tapi saya akan coba untuk lihat komen teman-teman, dan nanti saya akan usahakan buat video kalau saya bisa, kalau ada ide-ide yang bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman itu. Dan satu lagi, saya kembali berterima kasih ke teman-teman yang sudah mensupport channel ini dengan mengklik fitur gabung, ya, dengan memberikan donasi untuk pengembangan channel ini. Saya sangat berterima kasih. Ya, itu sangat penting sehingga saya bisa membeli peralatan ya seperti ini. Ya, harganya memang tidak murah teman-teman, ya cukup mahal. Ya, tapi dengan dukungan teman-teman saya bisa mulai melengkapi perlengkapan saya. Terima kasih banyak atas segala supportnya. Ya, bagi teman-teman yang terbantu lewat channel ini, ya silakan untuk bisa memberikan dukungannya lewat klik fitur gabung. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga yang sakit bisa lekas sembuh, yang sedang berjuang tetap semangat, dan salam sehat selalu buat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.